Shalom teman-teman. Shalom. Ya, kita jumpa lagi di podcast Rumah Doa Askeno. Ini sudah sekian lama kita tidak berjumpa. Baru kebetulan ini kita sedang ada retret di puncak. Ya. Nah, kita mau coba di sini untuk retret, untuk lebih mendekatkan diri di masa Paskah ini. Kita mau bahas satu topik yang mungkin umum, tapi ini selalu jadi pertanyaan tentang Paskah. Ya. Kembali di sebelah saya, Pastor Paulus Sugianto. Kita mau bahas nih, Pak, Ya. tentang Paskah ini. Iya, siap. Silakan Pak, mungkin ada yang mau diomongin dulu pertama kali, atau langsung ke question dari pertanyaan teman-teman. Ya, ini adalah Minggu Prapaskah, jadi kita menyiapkan hati kita untuk menyambut Paskah ini supaya Paskah ini bisa menjadi Paskah yang berarti. Artinya kalau bangsa Israel dulu keluar dari Mesir, dia membawa kebebasan dan dia masuk kepada yang namanya berjalan menuju kepada tanah perjanjian, dan kita harus bisa menjadi orang Kristen yang telah dibebaskan, dan kita akan masuk kepada tanah perjanjian yang Tuhan sudah tetapkan dalam setiap kehidupan kita. Artinya apa? Paskah ini membawa tujuan dalam setiap kehidupan kita. Kita nggak boleh berhenti pada saat kita dibebaskan, kita menang terhadap dosa, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Itu betul, tapi itu harus menjadi langkah awal bagaimana kita punya tujuan yang baru, yaitu rumah Bapa yang kekal. Benar. Gitu. Yerusalem Betul. baru dan langit bumi baru. Betul, Seperti betul. itu. Ya. Ya, seperti yang teman-teman juga sadari, mungkin awal muasal kenapa ada Paskah, saya pikir mungkin semua juga sudah tahu. Asalnya dari zamannya waktu itu bangsa Israel keluar dari tanah Firaun, dari jadi jajahan Firaun. Itu mulai tuh dari situ. Mungkin kita mau bahas lebih jelas lagi, ada beberapa sih sebenarnya yang mau dipertanyakan sebetulnya tentang Paskah. Nah, kembali itu nanti question the last yang penting yang akan kita bahas nanti pada akhirnya. Sekarang kita ada beberapa pertanyaan yang kita mau bahas nih, Pak. Ya. Kenapa Paskah itu memang selalu di bulan April, Ya. tetapi tanggalnya berubah-ubah? Bagaimana, Pak? Ya. Natal ini sesuatu yang unik karena berbeda dengan maksud saya Paskah ini adalah hari raya Kristen yang unik karena apa? Berbeda dengan Natal. Kalau Natal kan memang tanggalnya sudah pasti tanggal 25. Tetapi Paskah itu kenapa tanggalnya berubah? Karena sebenarnya yang kita peringati itu kan sebenarnya Jumat Agungnya sama Minggu Kebangkitannya, gitu kan. Artinya kalau kita mengepaskan antara Jumat Agung dan minggunya, Paskahnya, kebangkitannya, artinya mau nggak mau berarti kalender itu akan bergeser. Kalender itu akan bergeser. Jadi ini adalah sebenarnya suatu rangkaian. Kan dari Paskah itu nanti 40 hari. Ya, 40 hari, 50 hari baru Pentakosta gitu. 40 hari ada nanti kenaikan, terus ada hari Pentakosta seperti itu. Jadi memang kalau untuk rangkaian Paskah sampai ke hari Pentakosta itu memang akan berubah tanggalnya setiap tahunnya, karena itu akan menyesuaikan. Karena Jumat Agung sendiri harus hari Jumat kan? Betul. Nah, sedangkan hari Jumat di bulan April setiap tahun itu pasti berubah tanggalnya. Iya, seperti benar. itu. Betul, selalu bergeser ya. Iya, selalu bergeser. Nggak selalu sama, setiap tahun berubah. Ya. Oke, cukup jelas ya. Nanti kalau nggak jelas bisa isi di bawah question, mau tanya boleh, silakan, nanti kita akan memberikan jawaban tersendiri langsung. Lalu yang kedua, nah ini agak lucu nih pertanyaannya, memang kadang-kadang sering terjadi. Orang taunya Paskah itu identik dengan telur. Kenapa, Pak? Iya, sebenarnya tradisi telur itu ada dua yang mempengaruhi. Jadi pada saat abad pertama itu sebenarnya tradisi telur itu, menghias telur itu sebenarnya tidak ada. Nah, ini adanya sebenarnya pada saat abad kedua. Abad kedua itu di daerah Roma Utara itu ada suku Teutonik namanya di situ. Pada waktu kekristenan pada abad kedua itu menyebar. Pada saat kekristenan itu menyebar, di situ orang-orang Kristen bergaul dengan suku-suku di Teutonik ini. Nah, ketika mereka bergaul, ada suatu tradisi yang unik di daerah Roma Utara ini.
yaitu adalah mereka selalu punya tradisi itu menghias telur. Dan tradisi menghias telur ini bertepatan pas selalu harinya pas dengan jadwal agenda Paskah orang Kristen. Artinya untuk mendekatkan supaya kekristenan itu diterima oleh adat istiadat atau suku itu supaya bisa dimenangkan, makanya dulu para penginjil mendekatkan itu dengan tradisi itu. Dan akhirnya sampai sekarang itu tradisi itu dibawa pada gereja-gereja sampai hari ini. Dan tradisi yang kedua sebenarnya ini tidak jauh-jauh. Di Mesir pun sebenarnya setiap ada kuburan itu pasti ditanam namanya telur. Telur itu dikubur. Ini tradisi orang Mesir. Nah, kalau orang Yunani kebalikan. Kalau orang Yunani itu telur itu ditaruh di atasnya itu sebagai seperti pengganti bunga atau seperti itu. Tapi itu sebenarnya itu tradisi dan akhirnya itu terbawa sampai kepada tradisi gereja pada sekarang seperti itu. Oke, berarti telur ya? Iya. Karena mengikuti adat. Iya. Supaya bisa masuk begitu Pak ya? Betul. Iya. Oke, baik. Lalu yang ketiga ini? Sama halnya Pak dengan kalau Natal kenapa ada Santa Claus? Sebenarnya Santa Claus kan tidak ada sebenarnya di dalam gereja mula-mula kan sebenarnya tidak ada, tapi itu kan sebenarnya cerita tradisi yang itu dijadikan setiap tahun selalu ulang pada saat setiap Desember seperti itu. Oke. Lalu yang ketiga ini pertanyaannya adalah, nah sering kita suka mendapat ucapan Selamat Paskah, Happy Easter, lalu ada Happy Passover. Mana nih yang benar Pak? Kenapa disebut Easter lalu ada muncul lagi Passover? Mana yang sebenarnya bisa kita pakai ini istilah ini Pak? Iya, jadi sebenarnya ada beberapa pendapat di para teolog. Bermunculan sekarang itu mulai mengganti nama Happy Easter menjadi Happy Passover. Tetapi sebenarnya dari sejarah sebenarnya memang kemungkinan besar orang yang menolak kata Happy Easter itu adalah karena kata Easter sendiri itu adalah ini julukan dari Dewi Ishtar ya, itu dari Dewi Ishtar di daerah Sumeria. Jadi dianggapnya ini bukan Paskah, tetapi ini nanti merayakan Dewi Ishtar ini karena hampir mirip Easter dengan Ishtar, hampir mirip. Tetapi sebenarnya ada juga kata namanya, kalau dalam bahasa Inggris itu kata Easter itu kan berasal dari kata Eustor. Maksud saya Eustor itu artinya yaitu musim semi, mengacu kepada musim semi atau musim kebangkitan dari kalau pohon-pepohonan itu gugur dan mulai bersemi kembali. Nah, itulah makanya bahasa Inggris memaknai Easter itu sebagai hari raya kebangkitan itu. Iya, tapi kalau kita back to Bible, artinya kita kalau kembali kepada apa sebenarnya dalam Alkitab itu apa yang ditulis? Yang ditulis itu sebenarnya di dalam bahasa Ibraninya Paskah itu Pesah artinya. Pesah. Ya, Pesah. Nah, betul. Pesah ini diartikan lagi sebenarnya dalam bahasa Inggris artinya adalah Passover. Karena Pesah itu artinya melewati, artinya Passover itu. Jadi sekarang begini, kalau kita mau berbicara ini secara alkitabiah, memang yang betul adalah Passover karena itu berasal dari bahasa aslinya Pesah itu. Jadi, nah Paskah ini kan sebenarnya di hari rayanya bagi dua agama besar. Yang pertama adalah agama Yahudi merayakan Paskah juga, harinya sama juga gitu kan. Yang kedua kita sebagai orang Kristen hari-hari ini gitu. Jadi di bangsa Israel sendiri, bangsa Yahudi sendiri ini kata Paskah ini ya artinya Pesah, Passover, jadi bukan Easter. Seperti itu. Ada yang bilang kan dulu katanya, aku sih sempat dengar, jadi mereka ada yang beranggapan Happy Easter itu diambil dari hari raya Dewa Matahari. Iya. Apa betul seperti itu? Ya, itu kan itu dugaan dari orang meneliti kata seperti itu gitu kan. Tapi sebenarnya
bahasa Inggris itu menganggap Easter itu adalah ya kebangkitan dari musim semi itu sebenarnya. Itu dipakailah, diterjemahkanlah karena mungkin dulu itu orang yang menerjemahkan kalender itu bahasa-bahasa mengenai hari raya itu belum, atau mereka tidak, istilahnya tidak menggali benar secara alkitabiah itu apa artinya, makanya mereka mengambil arti sendiri seperti itu. Tapi secara garis besar kalau kita mau secara alkitabiah ya kita harus pakainya Pesach, Passover seperti itu. Ya. Oke, gitu teman-teman. Tapi sebelum kita lanjut pertanyaan terakhir, kita ngopi dulu yuk. Kita ngopi dulu, kita seruput dulu, kopi dulu. Ayo Pak Paulus, silakan Pak. Dingin-dingin enak minum kopi. Kita lanjut pertanyaan yang terakhir nih. Ya. Sebenarnya apa yang memaknai Paskah, Pak? Iya. Jadi sebelum kita tahu mengenai bagaimana kita memaknai Paskah, kita harus tahu unsur apa sih Paskah ini bisa ada. Asalnya. Gitu. Iya. Yang melatar belakangi Paskah ini atau Paskah ini bisa terjadi itu apa rangkaiannya gitu ya, kan. Betul. Kita akan baca di dalam Yohanes 3 ayat 16. Saya bacakan buat setiap kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya rangkaian Paskah ini bisa terjadi. Yang pertama, unsur yang pertama di sini dikatakan karena begitu besar kasih Allah. Paskah terjadi ini karena ada kasih Allah yang luar biasa. Kalau nggak ada kasih Allah di situ, kita nggak mungkin bisa menikmati Paskah. Artinya Paskah ini memang agenda besar, rencana besar yang dimotori oleh kasih Allah gitu kan. Karena kasih Allah itu maka hadirlah yang namanya Paskah seperti itu. Nah, yang kedua, unsur yang kedua adalah kenapa bisa terjadi Paskah? Saya bacakan sekali lagi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yang kedua adalah pengorbanan. Pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi yang melatar belakangi Paskah atau unsur dari Paskah yang kedua adalah karena ada pengorbanan Yesus. Kalau nggak ada pengorbanan Yesus, ya nggak ada Paskah seperti itu. Dan yang ketiga, yang terakhir, unsur Paskah yang ketiga itu adalah di sini dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Perhatikan baik-baik, supaya setiap orang yang percaya. Artinya begini, di awal dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Oke, kasih Allah memang untuk dunia ini. Begitu, mau orang percaya atau orang tidak. Tetapi dengar baik, Paskah ini bisa bermakna bagi setiap orang yang percaya. Ketika kita mengambil bagian meresponi untuk percaya itu, maka Paskah itu akan bermakna dalam hidup kita, gitu kan? Nah, yang menjadi pertanyaan hari-hari ini dan banyak salahnya orang Kristen hari ini, setelah Paskah hidupnya merasa dibebaskan Tuhan, hidupnya sudah sepertinya aku sudah menang. Oke, betul, kamu sudah tidak lagi di dalam kutuk, tapi ingat, ini adalah masa pembebasan. Seperti bangsa Israel keluar dari Mesir, tidak ujuk-ujuk dia menjadi orang yang harus seenaknya hidup, enggak. Betul. Tapi dia harus punya tujuan. Tujuannya mana? Dia harus sampai di tanah perjanjian. Tapi kita melihat kan bagaimana bangsa Israel selama 40 tahun digodok Tuhan di padang gurun ini. Tidak semua lulus. 40 tahun ya. Iya, tidak semua lulus. Betul. Artinya hari-hari ini kita jangan menjadi orang yang senang diri. Artinya aku sudah selamat dengan darah Kristus. Pasti saya aminkan. Tapi kalau kita nggak mengerjakan keselamatan itu, artinya betul. apa? Setelah kita diselamatkan Tuhan, Tuhan akan membawa kita ke padang gurun. Artinya apa? Ada banyak masa-masa Tuhan memberikan kita ujian atau masa-masa yang susah. Artinya apa? Karena Tuhan mau karakter kita juga diubah supaya kita layak untuk menjadi pribadi yang punya destiny. Betul. Tanah perjanjian itu. Betul. Dan satu hal yang pasti, setiap kejadian, setiap masalah itu jangan kita anggap sebagai suatu beban. Tapi itu adalah, boleh dibilang kita naik tingkat. Iya. Bagaimana kita lebih bisa, jangan melupakan Tuhan.
Iya. Karena hanya satu yang bisa menolong kita, hanya Dia. Tidak ada yang lain. Saya garanti, saya jaminkan itu. Dan ini Pak, pertanyaan satu lagi. Ya. Yang ini dari saya nih sebenarnya. Paskah itu kan terjadi bahkan sebelum adanya Yesus pun sudah ada Paskah. Paskahnya bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi. Iya. Nah, tadi kan Bapak bicara tentang 3 hal. Begitu besar kasih Allah. Itu berarti kan pada saat Allah memberikan Yesus Iya. turun ke bumi gitu Iya. kan. Nah, itu berarti ada perbedaan antara Paskah Yahudi yang dulu dengan Paskah yang zamannya Yesus. Hari raya Yahudi dan hari raya orang Kristen sekarang ini sebenarnya beririsan. Artinya begini, hari raya orang Yahudi ini adalah gambaran atau proyeksi dari hari rayanya orang Kristen. Artinya kalau bangsa Yahudi punya hari raya, sebenarnya itu adalah proyeksi. Sebenarnya yang nyata itu adalah yang digenapi, itu adalah bagaimana Yesus menggenapi itu semua. Seperti itu, menggenapi itu semua. Jadi Paskah di dalam bangsa Israel itu adalah keluarnya bangsa Israel dari Mesir, gitu kan, betul, menuju ke tanah perjanjian. Benar. Tapi Paskah bagi orang Kristen itu adalah kematian, kebangkitan Tuhan Yesus, hari kemenangan Tuhan Yesus itu di kayu salib dan Dia bangkit, seperti itu. Nah, paham. Rangkaiannya ini sebenarnya sama gitu loh, sama. Ketika nanti setelah Paskah, 50 hari setelah Paskah pembebasan bangsa Israel, maka bangsa Israel itu, bangsa Yahudi itu di perjanjian lama merayakan yang namanya hari raya 7 minggu. Hari raya 7 minggu ini 7 kali 7 berarti berapa harinya? 49. Hari ke-50 mereka merayakan hari yang namanya hari Pentakosta. Pentakosta sendiri pun ini juga hari rayanya orang Yahudi sebenarnya. Tapi lagi-lagi memang ini adalah penggenapan janji dari Tuhan bahwa Pentakosta di zaman Kristus ini Pentakosta yang sama. Artinya 50 hari dari Paskah. Iya. Nah, kalau Pentakosta pada zaman Yahudi, mereka bersukacita karena ada panen besar. Ya, ada panen besar, Tuhan melindungi mereka, Tuhan memelihara mereka, mereka punya panen yang luar biasa, dan mereka bersyukur dan mereka menjadikan itu yang namanya hari raya 7 minggu Pentakosta itu. Hari ke-50 mereka merayakannya. Dan hari raya Pentakosta pada zaman Tuhan Yesus dan sampai sekarang ini kita memperingati apa? Momentumnya pada saat hari Pentakosta, Petrus menuai berapa jiwa? Ada 3.000 jiwa lebih, ya kan? Dan seterusnya rasul-rasul itu mereka menjala jiwa begitu banyak. Artinya apa? Kalau Pentakosta pada zaman Yahudi itu berbicara mengenai ya bagaimana itu panen besar, tetapi Pentakosta pada zaman kita hari ini, pada zaman Yesus sampai kita hari ini, itu disebut sebagai panen jiwa-jiwa yang besar. Artinya ini momentum, iya, keselamatan. Yang oleh hanya Yesus. Iya. Itu aja. Oke teman-teman, mungkin masih banyak hal yang mau kita bahas lagi tentang Paskah. Tapi kita masih buka loh. Kalau ada yang mau tanya atau mau apapun yang mau diunek-unek, mau dilempar ke kita, silakan. Isi unek-unek di bawah itu nanti. Nanti kita akan coba menjawab secara pribadi. Ya, begitu Pak Paulus ya. Iya, boleh disampaikan di message atau di ini, nanti segala pertanyaan akan kita jawab ya di di komen di YouTube ini. Ya. Oke. Baik Pak Paulus, gimana? Mau ditutup dengan doa? Iya, kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur, terima kasih buat hari ini. Kalau pada hari ini kami menikmati masa-masa menjelang Paskah, dan kami rindu Paskah tahun ini menjadi Paskah yang berarti, bermakna dalam setiap kehidupan kami, di mana kami mengambil bagian untuk merespon. Kami menjadi orang yang percaya, kami menjadi orang yang selalu membuat iman kami menjadi iman yang terus
didewasakan di dalam Engkau. Mari buat setiap kehidupan kami tidak berhenti untuk kami telah dibebaskan oleh darah-Mu untuk berhenti melangkah, tapi kami akan terus melangkah karena kami punya destiny baru. Engkau sudah menyiapkan Tuhan Yesus Yerusalem baru, langit baru dan bumi baru buat setiap kami. Aku percaya setiap tujuan itu akan kami gapai. Walaupun Tuhan hari-hari ini kami mengalami masa padang gurun, tapi aku percaya penyertaan-Mu tiang awan tiang api dan penyertaan-Mu melalui pemberian roti mana, aku percaya itu akan terus Engkau berikan dalam setiap kehidupan kami. Kami gak perlu khawatir Tuhan kalau hari-hari ini mungkin tambah sulit, tambah semakin susah, karena aku percaya Engkau selalu menolong kami sehingga kami sampai kepada tujuan yang telah Engkau tetapkan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati setiap pemirsa yang mendengarkan Tuhan Yesus podcast ini dalam nama Yesus, dan biarlah setiap kami dapat menjadi orang yang mengambil respon di dalam Paskah ini, sehingga kami akan menjadi orang yang memaknai Paskah dengan kami mengambil bagian untuk meresponi sebagai orang-orang yang percaya, yang akan terus menerima janji Tuhan, dan kami akan sampai kepada tujuan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Oke teman-teman, kita siapkan, kita sudah tahu nih makna Paskah sebenarnya. Sekarang saatnya kita merubah diri kita, jangan jadi Paskah-Paskah yang dulu-dulu lagi. Kita harus merubah saatnya sekarang. Baik teman-teman, sampai jumpa lagi di podcast Rumah Doa Skeno. Nanti kita akan info kapan kita akan muncul kembali di udara lagi. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.